Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Begitu misalnya dijelaskan tentang positivisme dan kemudian kritik terhadap positivisme itu dan dilanjutkan oleh critical theory atau teori kritis dan postmodern theory, maka sebenarnya kuliah kita di sini ini adalah kuliah lanjutan dari kuliah-kuliah sebelumnya. Dan kalau misalnya pada kuliah positivisme dan positivisme logis itu sangat kuat menggunakan pendekatan atau menggunakan model rasionalitas yang berbeda dengan rasionalitas dan model berpikir yang kita gunakan pada era yang kita sebut dengan era informasi atau era globalisasi. Teman-teman sekalian, di kuliah kita hari ini sebenarnya sering sekali dibedakan itu antara kuliah yang sifatnya logis matematis ya, pada pendekatan positivisme ilmiah. Maka akhirnya karena ada perkembangan baru, dengan perkembangan era informasi itu sebenarnya melakukan perubahan yang sangat luar biasa terhadap ya masalah sosial budaya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sebenarnya hampir mengubah, mengembangkan sebagian besar atau hampir semua sendi-sendi kehidupan kita, ya, budaya kita, sehingga sering sekali disebut juga sebagai berkembangnya apa yang disebut sebagai era virtual, ya, era global, atau sering juga disebut dengan globalisasi, yang sepertinya sebenarnya tidak ada lagi pemisahan yang jelas antara satu bidang ilmu juga dengan ilmu lain. Dan globalisasi itu bukan hanya misalnya disebut sebagai menimbulkan apa yang disebut dengan desa global, tetapi memunculkan apa yang kita sebut dengan era jaringan dan kompleksitas. Jadi kita memasuki satu bidang baru, kajian baru yang kita sebut dengan era kompleksitas. Oleh karena itu sebenarnya model logika dan metodologi yang kita gunakan pada penjelasan pemahaman tentang permasalahan yang berkaitan dengan fenomena sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang sekarang itu sebenarnya tidak lagi memadai hanya dengan menggunakan logika yang kita sebut misalnya logika formal yang sangat ditekankan atau kuat digunakan pada paradigma positivisme ilmiah. Dalam kuliah ini kita mencoba untuk memberikan kuliah pertama, karena ini kuliah pertama ini tentang model berpikir kritis, karena sekarang kita memang tidak hanya bisa menggunakan atau mengandalkan pendekatan logika yang kita sebut sebagai logika formal, logika yang sering juga disebut dengan logika konvergen, dan sekarang kita memerlukan logika baru sebagai tidak harus meninggalkan, kadang-kadang mungkin kita bisa gunakan itu secara bersamaan ketika kita menghadapi fenomena-fenomena sosial budaya yang berkembang setelah munculnya era globalisasi dan kompleksitas. Pada kuliah pertama ini, seperti saya katakan tadi, kuliah ke-12 ini, kita akan membicarakan tentang critical thinking, ya. Dan pada kuliah lanjutannya kita menjelaskan tentang permasalahan kompleksitas dan pendekatan postdisipliner, ya. Jadi bukan positivisme tapi postdisipliner, dan itu adalah mencoba menjelaskan tentang fenomena yang berbeda dengan yang dikaji pada positivisme ilmiah. Dan kemudian pada kuliah yang ke-13 kita menjelaskan atau membicarakan tentang pendekatan multidisipliner. Kemudian pada kuliah ke-13 pendekatan interdisipliner, kompleksitas dan pendekatan interdisipliner, atau sering juga disebut dengan era informasi dan pendekatan interdisipliner. Dan yang 15 kita akan membicarakan tentang pendekatan transdisipliner. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan memasuki apa yang saya sebut tadi dengan critical thinking atau model berpikir kritis, ya. Jadi saya sebenarnya mencoba untuk mengambil tema-tema perkuliahan ini dari beberapa sumber yang menurut saya adalah sumber yang yang sangat penting, ya. Dan tadi saya katakan bahwa sebenarnya perubahan model berpikir yang kita gunakan ini adalah, ya, karena sebagai konsekuensi dari apa yang kita sebut misalnya munculnya saling keterkaitan masyarakat dunia. Tadi saya katakan misalnya saling keterkaitan masyarakat dunia yang disebut dengan global village juga atau desa global, sehingga akhirnya sebenarnya fenomena
antara yang terjadi pada satu wilayah, satu negara dengan yang pada wilayah dan negara lain itu sepertinya merupakan satu jejaring yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain dengan tegas. Jadi teman-teman, ya, jadi karena begitu misalnya kita melihat bahwa ada perubahan baru, dan kemudian kita coba melihat misalnya bagaimana akhirnya globalisasi itu berdampak luas misalnya pada masalah ekonomi, pada masalah sosial, pada masalah politik, masalah-masalah kejahatan cyber crime, ya, pada masalah perang, pada masalah segala macam itu melakukan perubahan. Oleh karena itu kita memerlukan paradigma baru, berpikir baru yang kita sebut sekarang dengan critical thinking. Teman-teman sekalian, jadi kalau misalnya Anda lihat, ya, jadi tapi yang jelas misalnya pada bagian awal itu tergambar di situ adalah dua pemikir besar. Sebenarnya pada PowerPoint itu ada dua pemikir besar. Yang pertama itu adalah pemikiran dari Isaac Newton, ya, ingat Isaac Newton itu sering disebut sebagai tokoh ilmuwan, ya, yang disebut sebagai pemikirannya itu dasar untuk menegakkan apa yang kita sebut dengan paradigma positivisme, pendekatan positivisme. Dan pendekatan positivisme itu sebenarnya didominasi oleh, ya, model berpikir yang kita sebut dengan model berpikir empiris eksperimental, itu yang lebih menekankan pada model logika formal, logika matematis, statistik, ya. Jadi penjelasan-penjelasan yang kita lakukan terhadap observasi, ya, pada fakta-fakta yang kita temukan harus diolah dengan menggunakan logika formal dan matematis. Jadi ini hanya sekedar pengulangan, ya. Mudah-mudahan itu sudah dijelaskan pada positivisme ilmiah. Di situ Anda lihat ada gambar Einstein, dan Einstein mengatakan begini. Itu sebenarnya kalau Anda lihat pada foto itu sebenarnya menjelaskan, ya, bahwa ada perbedaan model berpikir yang yang dilakukan atau diterapkan pada pandangan positivisme ilmiah dengan paradigma berpikir yang berkembang setelah munculnya era informasi terutama sekali, walaupun misalnya sudah dikritik pada post-positivisme dan critical theory, tapi itu sangat dominan setelah munculnya era informasi. Jadi era informasi itu melakukan perubahan yang sangat mendasar, yang sangat radikal terhadap berbagai macam fenomena dalam dunia kehidupan kita sekarang ini. Jadi maksudnya begini, Einstein mengatakan sebenarnya kalau pada positivisme itu sangat mengandalkan, ya, fakta. Jadi ilmu pengetahuan itu didasarkan atas fakta-fakta yang bisa kita observasi, bisa kita kuantifikasi, dan kemudian bisa hasilnya nanti kita jelaskan dalam bentuk hukum-hukum. Einstein sebenarnya tidak mengabaikan perlunya fakta dalam ilmu pengetahuan, tapi dia mengatakan sebenarnya ada hal yang baru yang diperlukan, yaitu misalnya model berpikir kritis, critical thinking itu. Jadi model berpikir kritis yang sebenarnya tidak hanya harus bertumpu ilmu pengetahuan itu pada fakta, tetapi juga perlu sekali ada model berpikir yang lebih bergerak lebih jauh daripada model berpikir yang digunakan secara biasa umum pada pandangan paradigma positivisme ilmiah. Teman-teman sekalian, jadi pada paradigma positivisme-nya itu kan sering sekali dia disebut sebenarnya pendekatannya itu atomistik. Ingat, realitas itu harus bisa dipilah-pilah menjadi bagian-bagian yang paling kecil, ya. Jadi kita tidak menghandaikan melihat suatu fenomena itu dalam skema yang lebih luas atau holistik, tapi harus realitas itu dipilah-pilah menjadi bagian-bagian yang kecil, bagian yang disebut sebagai misalnya dalam paradigma itu disebut dengan atomistik, pendekatan atomistik. Ingat, ini sebenarnya bersumber dari pemikiran René Descartes yang mengatakan konsep, ya, pasti sudah dikenal, ya, konsep penting dari René Descartes yang disebut sebagai bapak pemikir modern itu adalah cogito ergo sum, saya berpikir karena itu ada. Itu berarti bahwa beliau memang sangat mengandalkan apa yang kita sebut tadi, misalnya untuk ilmu pengetahuan mengandalkan rasionalitas, kemampuan rasio, tetapi juga dia mengatakan bahwa realitas itu harus bisa kita bagi-bagi atas dia istilahnya clara e distincta, clear dan distinct, jelas berbeda, ya, satu sama lain. Jadi
pendekatan yang kita sebut dengan atomisme itu sebenarnya itu berasal dari pemikiran René Descartes. Lalu kemudian kan ciri yang kedua kita katakan tadi bahwa sebenarnya riset itu harus dasar kepada fakta-fakta empiris, dan kemudian nanti dia sangat menekankan apa yang kita bahas tadi dengan logika dan metodologinya yang tertentu, ya, positivisme empirisme itu, dan kemudian nanti tujuannya dia harus bisa menggunakan bahasa ilmiah dan penjelasan yang sifatnya deterministik. Teman-teman, ini penjelasan yang sangat ringkas yang tidak sempat lagi dijelaskan bagaimana dasar pemikiran itu berkembang pada pemikiran positivisme ilmiah. Tapi sekarang kita memasuki era baru yang saya katakan tadi. Sekarang eranya itu bukan lagi era yang kita sebut, kita membicarakan hanya masalah-masalah yang sifatnya hanya atomistik, tapi kita berhubungan dengan masalah yang sangat kompleks, jaringan. Jadi konsep jaringan dan kompleksitas itu menjadi dasar untuk alasan, argumen perlunya misalnya paradigma baru untuk bisa memahami fenomena baru yang berkembang sekarang ini. Pada pemikiran Einstein dia mengatakan pendidikan itu tidak hanya didasarkan atas fakta, tetapi dia mengatakan bahwa pendidikan itu sangat memerlukan kemampuan berpikir kritis, critical thinking itu, teman-teman sekalian. Jadi ada yang kita sebut tadi model berpikir lama, dan sering sekali disebut sekarang itu model berpikir atau paradigma berpikir baru itu kita harus keluar dari kerangka berpikir lama, out of the box, dan kemudian kita menggunakan apa yang kita sebut tadi dengan model berpikir kritis, ya. Berpikir kritis itu adalah sebenarnya kemampuan berpikir yang mengarah pada cara bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks yang kita hadapi.